Hai, kita jumpa di Kabur Tulis. Kali ini saya ada di KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Bersama saya, penyuluh agama Islam fungsional Kabupaten Karawang, Kang Haji Ikin Mutakin. Atau singkatannya Kang Imut. Pak Haji, saya sampai sini ingin belajar tentang sebuah kerelaan. Betul. Ya. Karena tema kita kali ini tentang kerelaan. Arti sebuah kerelaan. Rela menurut saya ya, berarti sebuah keputusan untuk bisa ikhlas apapun kejadiannya dan bagaimanapun nanti kejadiannya. Betul. Kalau menurut Bang Haji sendiri, apa arti sebuah kerelaan? Oke, baik. Terima kasih Pak Satria. Puji Tuhan ya. Kita hari ini dipertemukan dari beberapa hari yang dulu ya sempat tertunda berapa kali tuh? Reschedule 5 kali Pak. Iya, 5 kali ya. Hari ini kita dipertemukan oleh Tuhan kita masing-masing. Ya, sebuah kebanggaan bagi saya bisa dikunjungi Mas Satria. Kalau berbicara tentang rela atau kerelaan, penerimaan, kita mesti nerima. Artinya apa? Bahwa kita yang dimiliki oleh kita itu pada hakikatnya bukan milik kita. Ketika diambil, maka muncullah sifat rela. Emang berat, kerelaan itu ada di dalam diri kita. Karena dengan energi positif, terus dengan dukungan batin yang bersih, insya Allah, rela bisa kita dapatkan. Dan itu sebuah keniscayaan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kita pada hakikatnya bukan milik kita. Kita hanya yang ada pada kita hanya titipan. Nah, makanya kerelaan itu mesti ada dan harus ada dalam diri kita. Berarti setiap kali kita menggenggam atau diberikan dalam tanda kutip diberi suatu kesempatan sama Tuhan, sekaligus sepaket kita harus siap rela ya kapanpun. Harus siap rela. Kalau di adab itu ya, di tingkatan akhlak, rela itu makom yang tertinggi, tempat yang puncak tertinggi itu makom rela. Kenapa? Karena itu diyakini bahwa sifat rela itu harus diperjuangkan, harus benar-benar kita berjuang keras, berat, karena susah sekali untuk memiliki sifat rela ini. Kalau ikhlas mungkin cukup sampai diri sendiri. Cukup sampai diri sendiri kalau ikhlas ini. Tapi kalau rela itu berarti emang karena ya ini udah bagiannya Allah lah ya. Nah, betul, bagiannya Tuhan itu. Ada bagiannya Tuhan. Kalau kita ibaratkan ini, apa yang kita miliki itu, kita sering pernah dengar itu ya, kata-kata orang bijak gitu ya. Jadilah seperti tukang parkir. Ya. Dia hanya dititipi. Ketika yang punyanya ngambil, dia tidak marah. Dia rela. Nah, itu pun dalam diri kita. Dalam diri kita, contoh, fisik kita, hidung kita, mata kita, tangan kita. Itu kalau yang punyanya ngambil, ya kita. Segala sesuatu yang dapat dari diri kita, hakikatnya bukan milik kita. Kita hanya diberi titipan. Kita hanya ditugasi amanah untuk menjaga. Nah, jadi rela ini kondisi hati dan sikap yang menerima tanpa syarat. Menerima tanpa syarat. Hidup kita cuma persinggahan. Ya. Segala sesuatu cuma singgah tapi harus amanah gitu. Ya, begitu. Kalau ada orang saya rela tapi, nah kalau udah ada kata tapi itu bukan rela lagi. Benar. Penerimaan dan sikap kita itu, sikap penerimaan kita tanpa syarat, itu udah titik. Itu rela. Kalau di bahasa Al-Quran itu ya, atau di bahasa agama saya, agama Islam itu ridho. Yang kita cari hidup itu keridhaan. Keridhaan dari saudara-saudara kita, keridhaan dari Tuhan kita, udah tenang. Kalau saya maknai berarti ridho itu seperti berkenan ya. Berkenan. Orang berkenan sama kita, Tuhan berkenan sama kita gitu. Kalau kita disakiti, ada orang yang mensakiti kita. Kalau kita berkenan, tenang nggak? Tenang. Tidak ada dendam.
Nah Iya. itulah. Makanya kenapa kita harus rela? Karena kita pingin hidup tenang. Itu kunci supaya hidup tenang, harus rela. Harus rela. Penuh penerimaan. Memang itu perlu perjuangan berat sekali ya. Berat sekali. Tapi kalau kita punya motivasi batin, pingin tenang, ya, terus hati yang bersih, tanpa prasangka yang buruk, ya. Kemudian energi yang ada dalam diri kita positif, insya Allah rela akan kita. Oh, kalau kita ketika kita dalam kondisional, misalnya kondisi kehilangan gitu, Iya, atau kita kecewa, iya. kalau kita masih bertanya kenapa, ya berarti kita belum rela ya. Belum rela. Kita masih mencari alasan kenapa bisa begini, itu berarti Belum rela. Seperti itu. Jadi harus benar-benar bersih hati itu, harus bersih. susah amat ya. Emang berat. Makanya tempat makomnya itu tertinggi, puncak tertinggi. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda ini. Ridho fi ridhol walidain. Kerelaan Allah itu tergantung kerelaan manusia. Tergantung kerelaan orang tua. Di sini bermakna bahwa kerelaan Allah itu tergantung kerelaan manusia. Orang tua itu manusia kan, artinya tergantung makhluk. Ridhonya Allah, relanya Allah tergantung makhluk. Makanya di Lebaran kemarin kita mencari kerelaan orang lain untuk memaafkan kita kan. Tidak ada orang yang mengaku benar. Ya, waktu Lebaran kemarin, semuanya mengaku salah. Semuanya minta maaf. Semuanya minta maaf. Itu apa? Mencari keridhaan mereka. Seandainya itu bukan hanya terjadi pada Lebaran aja, Idul Fitri aja, nauzubillah, sangat indah kata dunia ini. Karena kita tahu rela itu berat. Betul. Dari tadi konklusi kita rela itu berat. Karena rela itu berat, makanya butuh yang namanya mengajak serta Tuhan ya. Iya betul. Supaya kita bisa rela. Bahkan rela itu dikembalikan kepada Tuhan gitu. Karena kita tahu Tuhan segala sesuatunya. Ya. Termasuk tadi titipan. Nah, bagaimana supaya kita bisa rela? Pertama, tentu kita memiliki cinta. Itu nomor satu ya. Karena cinta membuat hati jadi rela. Ya. Karena Kita cinta bisa membuat segala sesuatu kita rela ya. Iya, membuat segala sesuatu dengan cinta. Kemudian kita harus yakini bahwa semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Bang Haji Ikin Mutakin, closing statement. Rela atau sikap rela merupakan puncak makom tertinggi dalam sebuah akhlak. Kenapa? Karena cukup berat kita memiliki sikap rela ini. Perlu ada energi yang positif, motivasi batin, dan hati yang bersih. Kenapa? Karena dengan hati yang bersih, dengan tidak ada prasangka yang buruk pada siapapun, itu akan muncul penerimaan kita tanpa syarat. Itulah rela, termasuk rela terhadap takdir Tuhan yang ditentukan buat kita. Terima kasih. Bang Haji Ikin Mutakin, terima kasih banyak untuk ilmu dan wawasannya. Penonton, terima kasih telah menyaksikan obrolan kami berdua. Pesannya, jalani segala sesuatu dengan penuh kerelaan, kerjakan sesuatu dengan rela, dan tuntaskan dengan rela, sehingga kita hanya memandang kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa kita mampu menjadi orang-orang yang rela menjalani takdirnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap di Kapur Tulis. Salam moderasi, rukun selamanya. Bang Haji Ikin Mutakin, terima kasih.